Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwioningsih. Kali ini kita masih membahas bab sistem gerak manusia, materi artikulasi atau persendian. Disimak baik-baik ya. Yang pertama akan kita bahas adalah struktur persendian. Coba kalian perhatikan baik-baik bagian-bagian persendian. Itu yang pertama ada periosteum, yaitu lapisan terluar tulang. Kemudian tulang yang membentuk persendian, dan ada membran sinovial yang berfungsi membantu penyerapan makanan ke sel tulang. Selanjutnya ada ligamen yang merupakan jaringan ikat, fungsinya mencegah pergerakan sendi secara berlebihan. Dan ada kapsul sendi yang berfungsi untuk menahan ligamen. Ada ruang sinovial berisi cairan sinovial sebagai pelumas. Dan tulang rawan hialin yang berfungsi sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Nah, selanjutnya kita bahas berdasarkan strukturnya, tipe persendian itu ternyata ada 3 macam. Yang pertama ada fibrosa yang menimbulkan tidak bergerak, tidak mempunyai rongga sendi, diperkokoh oleh jaringan fibrosa, contohnya pada tulang tengkorak. Selanjutnya ada tipe kartilago sedikit bergerak, tidak mempunyai rongga sendi, diperkokoh oleh jaringan kartilago, contohnya vertebrae. Dan ada tipe sinovial leluasa bergerak, memiliki rongga sendi, diperkokoh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Selanjutnya kita bahas tipe persendian berdasarkan gerakan. Ternyata terbagi menjadi 3 macam sendi. Sendi yang pertama adalah sendi sinartrosis yang disebut sebagai sendi mati karena sendi yang tidak dapat digerakkan. Selanjutnya yang kedua ada sendi amfiartrosis, yaitu sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan. Dan yang ketiga ada sendi driartrosis, sendi yang dapat bergerak bebas. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah sinartrosis. Sinartrosis terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sinfibrosis, sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa. Contoh dari sinfibrosis terdapat pada tulang tengkorak. Hubungan antara tulang tengkorak kita sebut dengan sutura. Sendi sinartrosis yang kedua adalah sinkondrosis. Sinkondrosis adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan kartilago atau tulang rawan. Sinkondrosis terdapat pada cakra epifisis pada tulang pipa yang termasuk kartilago hialin. Selanjutnya kita bahas sendi amfiartrosis. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah simfisis. Simfisis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan. Terdapat pada vertebrae tulang belakang, sympibis pubis atau tulang kemaluan. Yang kedua, contoh dari sendi amfiartrosis adalah sindemosis. Sendi yang dihubungkan oleh ligamen dan jaringan ikat serabut. Terdapat pada tulang betis dan tulang kering. Yang ketiga ada gomposis. Sendi berbentuk kerucut masuk ke dalam kantong tulang. Contoh dari gomposis adalah terdapat pada tulang gigi yang tertanam di tulang rahang. Selanjutnya kita bahas sendi diartrosis. Terdiri dari yang pertama ada sendi engsel, bergerak ke satu arah seperti pintu. Contohnya sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas jari.
Yang kedua ada sendi peluru. Gerakan bebas ke segala arah berporos 3. Contohnya pada gelang bahu dan lengan atas, gelang panggul dan tulang paha. Yang ketiga ada sendi pelana. Bergerak bebas seperti orang mengendarai kuda berporos 2. Contohnya pergelangan tangan dengan telapak tangan dan jari tangan. Sendi diartrosis yang lain yaitu ada sendi putar. Sendi putar bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Contoh dari sendi putar adalah tulang atlas dan tulang tengkorak. Kemudian ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Sendi diartrosis selanjutnya adalah sendi luncur atau geser. Sendi ini merupakan gerakan menggeser tidak berporos. Contohnya pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang terakhir pada sendi diartrosis yaitu ada sendi elipsoid, yaitu gerakan ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang berporos 2. Contohnya sendi antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Oke, sekarang silakan perhatikan tayangan berikut ya tentang gerakan pada persendian diartrosis. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang 4 persendian atau artikulasi yang wajib kalian hafalkan. Persendian yang akan kita bahas di sini adalah persendian diartrosis, yaitu yang gerak bebas. Ada 4 ya yang wajib kalian hafalkan. Yang pertama adalah sendi engsel. Seperti pada engsel pada pintu, contoh dari sendi engsel adalah seperti ini. Nah, ini sendi engsel. Gerak pada sendi siku. Ya, dan gerak pada lutut. Jelas ya? Nah, yang kedua adalah sendi pelana. Seperti orang sedang naik kuda, ada 2 poros gerak. Ya, contohnya adalah gerak pada pergelangan tangan dengan telapak tangan. Nah, ini adalah sendi pelana. Atau contohnya pada jari tangan, yaitu pada jempol. Nah, ini adalah sendi pelana. Ya. Selanjutnya, yang ketiga ada sendi peluru. Contoh dari sendi peluru adalah gerak pada gelang bahu dengan lengan atas. Seperti ini gerakannya. Nah, ini adalah sendi peluru. Ya. Dan yang kedua, sendi peluru, masih sendi peluru, contohnya adalah pada gelang panggul dengan tulang paha. Nah, itu adalah sendi peluru. Dan yang keempat adalah sendi putar. Contoh dari sendi putar adalah persendian antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Contoh gerak sendi putar. Jadi diulang ya, ada 4 sendi diartrosis yang wajib kalian hafal. Yang pertama adalah sendi engsel. Ya, sendi engsel. Kemudian yang kedua ada sendi pelana. Sendi pelana. Kemudian yang ketiga ada sendi peluru. Selanjutnya yang keempat ada sendi putar. Oke, dihafalkan ya. Dah. Nah, demikian tadi teori tentang artikulasi atau persendian. Selanjutnya kita akan membahas struktur dan mekanisme kerja otot rangka.
Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.